Hai teman-teman, kembali lagi di Golden K-pop. Nah, untuk kali ini Golden K-pop akan membahas segala cerita about K-pop. Pokoknya everything is about K-pop, oke? So, untuk kalian yang pecinta K-pop atau K-pop lovers, harus banget nih wajib untuk simak video kali ini atau konten kali ini. Karena akan sangat menarik, diantaranya ada IU, ada juga G-Dragon dari Big Bang, dan masih banyak lagi idol dari K-pop yang famous. Pokoknya kalau kalian ingin tahu ceritanya, langsung aja simak terus video ini. Ya, kita ke cerita yang pertama nih. Kita akan langsung membahas kisah inspiratif dari Lee Ji-eun alias IU, ya bisa disingkatkan dengan IU ya, kata-kata IU. So, untuk IU ini, jadi seperti yang kalian tahu kan, IU itu enggak dari lahir berasal dari kalangan orang atas atau orang kaya, melainkan IU memang menjadi orang kaya atas kerja kerasnya sendiri. Nah, saat ini siapa sih yang nggak kenal dengan IU atau Lee Ji-eun? Terlebih lagi bagi para pecinta drama Korea dan juga para K-popers akut udah pasti mengenal Lee Ji-eun atau IU. Nah, kini ia sudah memiliki banyak karir hebat yang membuatnya dikenal. Bukan hanya seantero Korea dan Asia saja, namun namanya kini sudah dikenal di berbagai penjuru dunia. Namun, tahukah kalian di balik kisah kesuksesan dari Lee Ji-eun ini rupanya banyak banget nih kisah-kisah dan juga proses perjuangan yang panjang hingga kini ia bisa mencapai kesuksesannya. Berikut adalah beberapa pengalaman Lee Ji-eun dan cerita inspiratifnya yang mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Nah, yang pertama ini, Lee Ji-eun ini berasal dari keluarga yang miskin. IU lahir di Seoul 16 Mei 1993 dan pada mulanya kehidupan dari keluarga IU baik-baik saja seperti layaknya kehidupan sebuah keluarga kecil di Korea Selatan. Sampai akhirnya keluarga mereka memiliki hutang yang cukup besar akibat dari kebutuhan hidup atau ekonomi ya, kebutuhan hidup keluarganya yang semakin meningkat, dan sejak kecil IU bersama adik laki-lakinya dititipkan dan dibesarkan oleh sang nenek. IU dan adik juga pernah tinggal di sebuah kamar kecil yang kotor dan kumuh, bahkan banyak banget nih serangga yang sering terlihat seperti kecoa dan lain-lain, sampai pada akhirnya orang tua dari IU memutuskan untuk menitipkannya untuk tinggal di salah satu rumah kerabat lainnya yang sedikit lebih layak. Nah, ternyata perjalanan karir dari nggak semulus yang kita bayangkan, atau nggak tiba-tiba langsung terkenal ya seperti yang kita bayangkan. Ternyata ia juga pernah mengalami penipuan nih. Semuanya itu nggak berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan ketika IU sudah beranjak remaja, saat usianya semakin remaja, ia memiliki keinginan untuk mengikuti suatu audisi dan menjadi trainee. Dan disitulah hal buruk terjadi. Ia mengalami penipuan di mana sebuah agensi palsu memberikannya penawaran untuk menjalani pelatihan dan tampil di acara program TV lokal. Namun dengan syarat IU harus membayar sejumlah uang kepada agensi tersebut. Dan setelah membayar uang yang diminta, agensi tersebut tidak pernah muncul lagi dan memberikan berita lebih lanjut seolah-olah ditelan bumi. Ia menjadi sangat kecewa. Terlebih lagi, uang yang digunakan untuk membayar agensi tersebut adalah uang yang ditabung neneknya dari hasil perjualan aksesoris. Nah, ada lagi nih, bukan kesulitan tadi, melainkan dari pihak agensi ini. Sekarang dia ditolak banyak agensi. Sejak kecil IU telah banyak memiliki mimpi untuk menjadi seorang idol atau penyanyi di Korea dan menyalurkan keinginannya untuk menghibur banyak orang. Namun sayangnya semua itu tidak dengan mudah ia dapatkan, bahkan ketika ia mencoba untuk mengikuti audisi, dan justru ia banyak mengalami penolakan. Bahkan JYP pun pernah menolak IU untuk lolos menjadi trainee JYP. Nah, sukses debut dan membahagiakan keluarganya. Pada akhirnya, IU berhasil lolos di bawah naungan Leon Entertainment. IU lolos menjadi trainee dan debut untuk pertama kalinya pada tahun 2008
Dan semenjak itu namanya pun perlahan naik dengan lagu-lagu hits yang dibawakan olehnya seperti Boo dan Marshmallow. Dan setahun kemudian setelah dirinya debut, ia menabung dan membelikan ayahnya mobil impian. Yu adalah orang yang jarang untuk mempublikasikan keluarganya di depan umum, namun terlihat dari beberapa postingan di Instagram yang menunjukkan chatnya bersama adik dan orang tuanya yang menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa besar dan tekanan yang ia kini hadapi, tapi Yu akan tetap menjadi bayi kecil bagi keluarganya terutama ayah. Nah, nilai inspiratif dari Lee Ji-eun atau Yu. Dulu dia adalah seorang gadis kecil yang harus jauh dari kasih sayang ayah dan ibunya, dan juga harus hidup dengan sangat sederhana dan jauh dari kata layak untuk standar kehidupan di Korea Selatan. Namun Yu mampu menjadikan itu semua tekad untuk terus maju dan membuktikan ke orang-orang bahwa ia mampu untuk menjadi diri yang jauh lebih baik, walaupun banyak rintangan dan juga cobaan yang siap menghadang dirinya. Namun ia tetap percaya diri dan terus maju untuk mengejar impiannya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang kayak sekarang masih merasa terpuruk atau hidupnya kurang, jadikan semua cacian, makian, dan semua hal-hal yang negatif yang pernah kalian dapat itu sebagai pembelajaran dan sebagai motivasi diri kalian untuk terus berproses jauh lebih baik lagi dari hari ini, sekarang, ataupun hari sebelumnya. Ingatlah, hari itu tidak akan mau menunggu kalian, tapi kalianlah yang harus mau memproses hari demi hari ya teman-teman. Jadi semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Nah, kali ini ada kisah dari Tiffany, yaitu dari girl group legendaris ya, dari Girls' Generation atau SNSD. Nah, kali ini kisahnya tentang ayahnya. Ayahnya ini melakukan penipuan dan Tiffany SNSD sudah mengakuinya sudah 7 tahun tentang komunikasi dengan ayahnya sendiri. Nah, Tiffany Girls' Generation yang sekarang dikenal dengan nama stage name Tiffany Young kembali menjadi bahan pembicaraan oleh netizen Korea. Ini semua terkait kabar soal penipuan uang yang dilakukan oleh ayahnya, seseorang kita sebut dengan nama X, tiba-tiba muncul dan menuduh ayah Tiffany telah melakukan penipuan. Menurut X, dia bertemu dengan ayah Tiffany di Manila, Filipina tahun 2007 silam. X meminjami ayah pelantun lagu Peppermint itu sebesar 3.014 atau lebih dari 450 juta. X mengaku uangnya tak pernah dikembalikan. Ia mengatakan ayah Tiffany mengaku pinjam uang untuk mengikuti kursus golf dan setelah itu cuma menanggapi dengan diam setiap kali ditagih untuk membayar hutangnya. Itu tidak ada gubrisan sama sekali dari pihak ayah Tiffany. Nah, alasannya kenapa sih berita penipuan tersebut baru muncul sekarang? Nah, X menjelaskan detail yang terjadi tentang penipuan yang dialaminya. Ia juga mengaku terakhir kali bisa menghubungi ayah Tiffany pada tahun 2008 lalu. Aku baru bisa bicara sekarang karena merasa dunia dan masyarakat sudah berubah. Kini aku bisa bebas bicara tentang hal-hal yang terjadi dan berkaitan dengan anggota keluarga seorang selebriti yang dikatakan oleh X atau orang yang terkena tipu oleh ayah Tiffany. Nah, pernyataan dari Tiffany-nya setelah berita ini sampai di media dan jadi perbincangan para netizen di Korea, Tiffany akhirnya memberikan pernyataan lewat agensinya Transparency Artist. Akhirnya terungkap kalau selama ini wanita berusia 29 tahun itu tidak punya hubungan baik dengan sang ayah. Halo, ini Tiffany. Aku sudah membaca postingan seseorang yang telah disakiti oleh ayahku di masa lalu. Aku ingin memberikan pernyataan kepada publik yang aku khawatirkan karena hatiku sejak aku masih muda dan aku punya masa kecil yang sulit karena berbagai macam kejadian yang disebabkan oleh ayahku. Bahkan setelah debut, aku mendapat ancaman dari orang-orang yang terkait dengan ayahku akibat masalah keuangan yang terjadi tanpa sepengetahuanku. Bukan cuma itu, aku juga ditekan oleh ayahku sendiri untuk membayar hutangnya. Aku berkali-kali bertanggung jawab karena merasa hal itu sebagai masalah keluarga. Aku selalu takut membahayakan member SNSD yang berharga dan orang-orang di sekitarku karena masalah ini. Tiffany putuskan tali keluarga dengan ayahnya. Walau begitu, ayahku dan orang-orang yang terkait dengannya meneruskan ancaman sampai aku merasa tak bisa lagi menanggung masalah yang dibuatnya.
Jadi aku memutuskan ikatan dengannya dan kami setuju untuk hidup masing-masing. Sudah 7 tahun sejak aku terakhir berkomunikasi dengannya. Walau ini bukan keputusan yang mudah untuk bicara soal masalah keluargaku di saat yang tidak tepat, aku menulis pernyataan ini karena merasa menyesal terhadap orang yang telah disakiti oleh ayahku dalam waktu lama, dan pada semuanya yang merasa terluka karena situasi ini. Sekali lagi aku minta maaf atas kontroversi ini. Nah, selanjutnya ini ada berbagai ancaman dan perilaku tindakan yang tidak pantas yang pernah dialami oleh idol K-pop nih, gengs. Nah, yang pertama di sini ada pengalaman dari Jaejung JYG dengan penggemar sesayang saat di sauna. Jadi Jaejung adalah seorang idol K-pop yang memiliki banyak pengalaman mengerikan akibat penggemar sesayang. Salah satu pengalaman terburuknya adalah ketika dia berada di sauna dan memutuskan untuk tidur siang. Saat tidur siang, seorang penggemar sesayang datang dan tidak hanya mengambil fotonya, tetapi juga mengunggah fotonya secara online dan memamerkan bahwa dia menciumnya saat dia tertidur. Saat Jaejung tertidur, jadi ketika Jaejung sedang tertidur di sauna, ada sesayang yang menghampirinya dan memfoto ketika sesayang itu sedang mencium Jaejung.
Nah, selanjutnya nih guys, ada Yunho dari TVXQ yang hampir terbunuh oleh seorang anti-fan. Dulu seorang anti-fan pernah menyamar sebagai penggemar dan memberikan Yunho jus jeruk yang dicampur lime super. Usai meminum minuman tersebut, Yunho langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara Yunho secara fisik telah sembuh dari insiden tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dalam sebuah radio star bahwa dia membutuhkan sedikit waktu untuk pulih secara mental. Dia bahkan memaksakan dirinya untuk banyak meminum jus jeruk demi bantu menyembuhkan dirinya dari trauma. Anggota grup TVXQ itu berkata, "Tapi saat aku membuka kalengnya, tangan aku mulai gemetar, tapi aku berpikir jika aku tidak meminumnya sekarang, aku tidak akan pernah bisa meminumnya lagi. Jadi aku memegang tanganku yang gemetar dan meminum." Nah, selanjutnya ini ada cerita dari sebuah grup idol yang dikurung, dianiaya, dan disiksa secara fisik. Nah, pada program pelaporan orang dalam bernama Brave Reporters, mereka berbagi kisah tentang girl band yang sekarang sudah bubar, yang dianiaya oleh salah satu produser mereka. Sebelum grup ini mulai debut, mereka sudah mendapatkan banyak perhatian karena keterampilan anggota mereka, serta salah satu anggota mereka adalah mantan kontestan acara lomba kecantikan. Grup ini populer sejak debut mereka karena mereka langsung memiliki jadwal yang padat setelah debut mereka. Namun CEO mereka terkejut ketika dia datang memeriksa para anggota untuk sebuah siaran yang dijadwalkan. Dan para anggota tidak dapat ditemukan. Dia mencoba menelpon mereka tetapi tidak ada yang menjawab. Grup tersebut akhirnya tidak pernah muncul untuk siaran terjadwal mereka itu. Setelah beberapa hari, CEO mendapat telepon dari salah satu anggota yang suaranya terdengar seperti di ambang kematian. CEO itu kemudian bertemu dengan para anggota dan terkejut ketika mereka muncul di depan mereka. Para anggotanya jauh lebih kurus dari sebelumnya, memiliki bau yang aneh di tubuh mereka dan menggigil ketakutan. Para anggota kemudian mengungkapkan kepada sang CEO bahwa salah satu produser mereka telah mengundang mereka ke rumahnya sebelum siaran. Ketika mereka tiba, produser itu sedang memegang tongkat baseball. Produser itu kemudian mulai mengancam para anggota untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Ketika para anggota menolak, produser tersebut mulai memukuli mereka dengan tongkat baseball dan mengurung mereka di sebuah ruangan selama beberapa hari. Para anggota girl band itu kemudian memberitahu CEO bahwa mereka tidak lagi ingin menjadi idol K-pop dan sejak itu telah meninggalkan industri tersebut. Namun girl band ini sayangnya dirahasiakan demi kepentingan. Nah, apa sih di antara kalian yang nggak tahu Kwonara? Ternyata Kwonara ini hampir diculik oleh orang asing. Ketika Kwonara masih trainee, dia pernah hampir diculik ketika dia menunggu ayahnya datang menjemputnya setelah latihan. Sementara dia menunggu, sebuah mobil van yang mencurigakan mulai mendekatinya dan seorang pria mulai berjalan ke arahnya. Pria itu kemudian menangkapnya dan mencoba menyeretnya ke dalam van. Pada saat itu secara ajaib ayahnya datang dan menyelamatkannya. Nah, selanjutnya ada dari Jimin. Jimin BTS diancam akan dibunuh. Nah, Jimin dari BTS ini adalah idol K-pop yang telah menerima banyak ancaman pembunuhan sepanjang karirnya. Dengan beberapa
Di antaranya yang cukup menyolok itu sampai pada titik di mana dia harus mengatasinya sendiri. Anggota BTS itu mengatakan, aku terkejut saat mendengar ada ancaman pembunuhan lainnya. Ancaman pembunuhan yang kedua sejak tahun lalu. Namun aku lebih khawatir tentang para penggemar daripada diri aku sendiri. Namun Jimin juga mengatakan bahwa ancaman pembunuhan tidak terlalu mengganggunya dan dia mempercayai anggota staf yang melindunginya. Aku tidak akan terjebak oleh ancaman ini. Aku begitu banyak orang yang menunggu untuk melihatku tampil di pamit. Aku rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena anggota staf aku menjaga aku dengan sangat baik. Oke guys, setelah ini kita akan bahas cerita horor terseram yang dialami idol K-pop selama tinggal di dorm nih. Nah, kita jeda dulu mungkin ya sebentar ya. Setelah ini pasti akan langsung aku bahas.
Nah, ayo kita lanjut ke cerita horor terseram yang dialami idol K-pop selama tinggal di dorm. Nah, di sini yang pertama ada yang melihat hantu Hwasa. Maksudnya mungkin yang mirip dengan Hwasa ya, karena kan Hwasa sampai sekarang masih hidup. Nah, ini tuh kejadian yang menyeramkan yang dialami member Mamamoo. Mereka rupanya kerap bertemu dengan hantu yang menyerupai Hwasa dalam dorm lama mereka. Dari sekian banyak pengalaman mistis tersebut, para member sempat buka suara saat menjadi bintang tamu di acara Knowing Brother tahun 2006 silam. Dimulai dari pengakuan Moonbyul yang melihat hantu Hwasa masuk ke kamarnya saat ia tidur. Moonbyul yang tidur di bagian atas kasur tingkat sempat terbangun dan menyadari Hwasa sedang mengacak-ngacak laci mejanya dan asyik makan permen. Entah bagaimana, hantu Hwasa itu tiba-tiba naik tangga kasur seperti menyadari Moonbyul sudah terbangun. Ia kemudian membenturkan tangannya dengan keras di ranjang Moonbyul tak melihat. Lalu Moonbyul tak melihat ada reaksi apapun. Ia pun kembali turun dan melanjutkan makan permen. Keesokan harinya, Moonbyul bertanya pada Hwasa apa yang ia lakukan di kamarnya semalam, namun jawaban Hwasa justru bikin Moonbyul ketakutan. Pasalnya sang maknae bilang kalau malam itu ia tak berada di dorm, melainkan pulang ke kampung halamannya di Jeonju. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh Solar yang melihat hantu Hwasa saat sedang tidur. Solar yang memang menjadi teman sekamarnya mendapati Hwasa sedang berdiri tanpa memakai busana. Namun ternyata malam itu Hwasa yang sedang pulang kampung dan tak berada di dorm. Kalau dilihat-lihat, ini hantunya tuh selalu menampakkan diri pada saat Hwasa pulang kampung ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada hantu yang mirip dengan Minho Shine. Kejadian horor di dorm selanjutnya dialami oleh Onew Shine. Idol ganteng berusia 31 tahun itu mengaku pernah melihat hantu untuk pertama kalinya seumur hidup saat menjadi bintang tamu di sebuah acara radio. Saat kejadian tersebut, Onew rupanya sedang kelelahan dan memutuskan untuk mandi. Setelah mandi, Onew ternyata lupa bawa handuk dan memanggil nama Minho Shine untuk meminta bantuannya. Ketika itulah Onew melihat seseorang keluar dari kamar dan mengiranya sebagai Minho. Setelah menunggu lebih dari 2 menit, namun Minho tak kunjung muncul dan membawakan handuk untuknya. Onew yang kebingungan pun kembali berteriak dan memanggil namanya. Ia kemudian melihat seseorang yang tinggi seperti Minho berjalan namun tak juga membawakan handuk untuknya. Onew kembali berteriak hingga pada akhirnya Minho keluar dari kamarnya dan menjawab, "Yung, kamu panggil aku kah?" Saat itulah Onew sadar dan langsung merasa ketakutan dengan sosok pria yang dilihat sebelumnya. Terlebih saat bertanya pada Minho mengaku sedang mandi dan baru saja mendengar suara teriakannya. Nah, sekarang muncul dari Girls' Day, hantu kamar mandi pada dorm Girls' Day. Tak jauh berbeda dengan Onew, Min-ah Girls' Day juga pernah mengalami kejadian menyeramkan di kamar mandi dormnya. Hal itu disampaikan langsung olehnya saat menjadi bintang tamu di acara Hello Counselor di tahun 2014 silam. Terbangun sekitar pukul 6 pagi, Minah pun langsung mandi dan keramas di bawah shower. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang sedang mencoba membuka pintu kamar mandinya. Ia kemudian bertanya, "Kenapa, Oni?" Namun tidak ada yang menjawab. Lalu Minah pun mengira ia salah dengar dan melanjutkan mandi. Namun sesaat setelah itu, ia justru mendengar suara tendangan dari balik pintu. Memberanikan diri, Minah pun membuka pintu itu dan tak melihat ada seorang pun di sana. Legend Girls' Day yang juga hadir di acara ini pun menambahkan kalau semua member Girls' Day memang mengalami kejadian mistis di tempat yang sama. Suatu hari ia juga pernah mandi di kamar mandi tersebut dan tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dengan keras di telinganya. Nah, selanjutnya ada dari Lisa Blackpink yang mengalami ketindihan. Pengalaman menyeramkan selanjutnya datang dari Lisa dan Jisoo Blackpink. Keduanya mengaku mengalami beberapa kejadian aneh, terlebih setelah Jisoo bercerita tentang mimpi buruknya pada Lisa. Dalam sebuah video live Blackpink, Lisa bercerita kalau suatu hari
ia sempat main ponsel di kamar Jisoo saat Jisoo sedang mandi. Saat itu ia melihat ada seseorang yang berjalan menuju ruang tamu. Lisa pun mengira itu adalah Rose karena kamar Rose berada tepat di samping kamar Jisoo. Lalu Lisa memanggil-manggil, Chaeyoung ah, kamu mau kemana? Itu kamu kan? Tanya Lisa ke pendengar Rose. Namun ia kemudian dibuat takjub karena suara Rose terdengar menjawab dari arah berlawanan, alias dari kamarnya sendiri. Lisa pun akhirnya menceritakan hal ini pada Jisoo. Keesokan harinya Lisa justru mengalami sleep paralysis atau yang biasa kita kenal sebutan dengan ketindihan, sama sekali tak bisa bergerak. Lisa yang saat itu sudah membuka matanya sangat ketakutan karena melihat sosok seorang pria yang sedang duduk di atas ranjangnya. Nah, sekarang datang dari NCT nih teman-teman, ruangan berhantu di dorm lama NCT. Dalam sebuah tayangan Voice Only V Live, member NCT 127 Doyoung, Taeyong, Juta, dan Jaehyun sempat bercerita tentang pengalaman menyeramkannya di dorm lama mereka. Itu semua berawal dari pengakuan Doyoung yang melihat Tail berjalan dalam tidurnya. Suatu waktu aku melihat Tail Hyung, kupikir dia bangun tapi dia berjalan ke arah kloset sambil tertidur. Dia terus-terusan memukul pintu ruangan itu. Dia terlihat seperti sedang sleepwalking. Aku jadi penasaran saat itu karena Doyoung mengenang pemandangan aneh itu. Mendengar hal ini, member lain pun membenarkan memang ada rumor kalau ruangan kloset mereka berhantu. Doyoung bahkan melihat penampakan hantu di sana. Setiap masuk ke ruangan itu rasanya memang aneh. Aku selalu merasa seperti itu, ujar Taeyong, menyetujui member yang lain. Nah, di akhir cerita seram ini, fans justru dibuat gemas saat mendengar pengakuan Jaehyun dengan nada manjanya yang khas idol yang julki blasteran surga Korea ini bilang, anyway, ruangan itu sudah hilang sekarang. Kita sudah pindah ke dorm baru. Dorm baru kita benar-benar bagus sekarang. Nah, sekarang ada hantu wanita di kamar Sunny dari First Generation atau SNSD. Last but not least, juga ada kejadian mengerikan yang dialami member First Generation di dorm pertama mereka. Cerita ini disampaikan langsung oleh Sunny saat menjadi bintang tamu di acara To You For Me di tahun 2018 lalu. Sunny mengaku kalau di dorm pertama mereka yang menjadi teman sekamar Yuri, suatu hari ada momen di mana para member melihat Yuri sedang asyik bermain laptop di kamarnya, sementara Sunny duduk di sampingnya sambil menunduk dan membiarkan rambutnya terurai. Namun ternyata member SNSD ini sangat kaget dan langsung ketakutan saat melihat Sunny baru keluar dari kamar mandi. Yuri pun bilang kalau ternyata ia sudah sendirian di kamarnya. Di malam yang sama, Sunny pun terbangun dari tidurnya dan merasa sedikit pusing. Saat itu ia melihat penampakan seorang wanita berwajah mengerikan di dekat kakinya yang berusaha menggoyang-goyangkan kasurnya. Sejak saat itu Sunny jadi takut dan memilih untuk tidur di ruang tamu. Wah, serem ya guys. Ceritanya ada serem, sedih, menginspirasi, menakutkan, banyak banget lah pokoknya beragam cerita daripada idol K-pop. Pasti kalian have fun kan sama cerita kali ini. Kalau kalian have fun dan seneng, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next konten.